Selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Tidak cukup, itu bisa lebih kuat. Semakin kuat tubuh fisik Xiaoyan, semakin cepat kecepatan pemulihannya. Setelah memulihkan semuanya, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Namun, guntur hukuman dewa sepertinya tidak berniat mendarat lagi. Dan Xiaoyan melihat orang-orang di rumah batu itu. Jika guntur tidak turun, maka aku hanya bisa mengundangmu untuk mati. Xiaoyan menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Kerumunan itu penuh dengan tanda tanya, dan mereka masih bingung. Tapi 8 penguasa Suan di tangan Xiaoyan meraung ke arah kerumunan tanpa peringatan apapun. Akhirnya aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Ternyata teriakan dari lantai 4 dipukuli. Di antara lantai 3 yang terkuat adalah Dewa Petarung Bintang 7. Dengan 50 juta ki asal di dalam, sosoknya bergegas keluar dan dia meninju Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoyan juga melakukan bagiannya. Dia bahkan tidak menggunakan 10 api iblis absolut. Dia hanya melonjakkan 24 juta sumber energi asalnya sendiri. Dan lautan guntur seluas 250.000 meter persegi saat ini. Menghadapi sosok yang meraung, dia juga menghantam dengan tinju gelombang. Duar. Kedua tinju bertabrakan dan suara tumpul meletus. Dewa Pertempuran Bintang 7 berani berbicara omong kosong. Pria itu jelas sangat tidak senang dengan kesombongan Xiaoyan dan berkata dengan dingin. Melihat ini, mata Xiaoyan juga berkedip, tapi dia hanya menunjukkan senyuman dan tidak berbicara omong kosong. 7 tinju penghancur dewa yang mengejutkan. Tapi 7 tinju penghancur dewa yang mengejutkan ini menggabungkan 3 jenis kekuatan. Lautan guntur, Genesis Ki, dan lengan dewa ledakan. Ada ekspresi kaget di mata pria itu. Dan dia segera mengangkat lengannya yang lain, melonjakkan 50 juta energi asalnya, dan mengguncang Xiaoyan. Duar! Ada suara teredam lainnya. Pria itu dan sosok Xiaoyan sama-sama terkejut. Dan kemudian di mata ketakutan pria itu terdengar suara tulang retak dari 5 jari. Dan kekuatan besar disalurkan ke lengannya yang membuat seluruh sosok itu terguncang, kemudian menembak ke belakang. Tepat ketika pria itu menstabilkan sosoknya dan hendak melawan Xiaoyan lagi, ada gemuruh guntur yang berkumpul di langit. Xiaoyan sedikit tidak puas saat melihat ini. Jelas bahwa ada terlalu sedikit guntur. Sosok Xiaoyan melayang keluar, menuju pria yang bersiul. Melihat guntur hukuman dewa yang akan jatuh di udara, mata pria itu menunjukkan kepanikan. Seolah berteriak di dalam hatinya. Jangan datang ke sini. Tapi Xiaoyan tidak berhenti. Dan tinjunya yang terbungkus api menghantam pria itu lagi. Jadi pria itu tidak punya pilihan selain melawan Xiaoyan yang semakin kuat. Xiaoyan menarik tinjunya. Pria itu mundur dan matanya sudah menatap Xiaoyan dengan ngeri. Jika dia melihat pria itu dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa tubuhnya penuh dengan bekas tinju yang masih mengeluarkan asap hitam dan mengeluarkan bau seperti daging terbakar meresap ke udara. Terima kasih atas bantuanmu. Xiaoyan masih menatapnya dan menggenggam kedua tangannya. Setelah berlangsung lama, Xiaoyan memukulinya hanya untuk memicu guntur hukuman dewa yang membuat banyak sosok yang bersembunyi di rumah batu di sekitarnya merasa malu. Kali ini, guntur hukuman dewa yang berkumpul di langit bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Setelah guntur hukuman dewa yang lebih kuat memadat, mereka terus mengalir ke arah Xiaoyan. Dengan cara ini, di lantai 3,
Jeritan menyebar ke lantai 4 dan lantai 2, dan mata lantai 4 masih memiliki ketakutan yang tersisa. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika orang-orang kuat di lantai 3 semuanya sama, semua orang tampak kaget seketika. Lantai 2 menunjukkan ekspresi yang sangat bingung saat mendengar teriakan dari lantai 3, dan mereka semua menebak apa yang terjadi. 300.000 meter persegi, 400.000 meter persegi, 500.000 meter persegi. Di lantai 3, lebih dari 100 sosok semua menatap Xiaoyan dengan mata ketakutan. Dia pikir dia tidak peduli urusannya sendiri, tapi yang dilakukan Xiaoyan adalah bersikap adil. Hujan dan embun merata, dan semua orang di lantai 3 dipukuli sekali. Semakin kuat guntur hukuman dewa, Xiaoyan menjadi semakin bersemangat, dan kegilaan lautan guntur di tubuhnya bahkan lebih gila lagi, mencapai jumlah yang menakutkan dari 500.000 meter persegi, menjadi angka yang tak terbayangkan. Kalau saja aku mengandalkan kekuatan fisikku sekarang, aku akan mampu melawan dewa perang bintang 5. Mata Xiaoyan bersinar terang, dan sekarang kekuatan dasar yang berasal dari tubuh fisiknya membuat mata Xiaoyan bersinar dengan semangat juang, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Setelah mencapai 500.000 meter persegi, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai 2. Kegembiraan di matanya berangsur-angsur semakin intens. Ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka, mereka semua terlihat sedih. Mereka hanya merasa telah terluka penghinaan. Terima kasih semuanya. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya, dan sosoknya menyapu lantai 2. Setiap orang memiliki benang hitam. Ternyata dipukuli bisa dianggap membantu. Tapi rasanya seperti dihina, yang membuat semua orang tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Namun saat teriakan datang dari lantai 2, semua orang lega, bahkan tersenyum sinis. Pusat kekuatan di lantai 2 tidak lebih dari itu. Rancang meninggalkan balai penjara guntur saat ini dan tertawa bahagia setelah meniru intimidasi Xiaoyan. Hah? Adik laki-laki belum keluar? Rancang sedikit bingung, karena Xiaoyan telah berada di aula penjara guntur selama hampir 10 tahun. Belum. Permaisuri juga pernah ke sini. Dan ketiga wanita cantik itu juga pernah ke sini. Penjaga itu berkata, Xiaoyan memang telah memasuki balai penjara guntur selama beberapa waktu. Dia pasti sudah lama tinggal di lantai 4. Rancang berkata perlahan. Penjaga itu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Baru saja dia telah memasuki lantai atas. Penjaga itu menjawab. Para pendosa di lantai 4 mungkin sengsara. Apa katamu? Sebelum Rancang bisa bereaksi, dia berkata pada dirinya sendiri dan tiba-tiba menoleh menatap penjaga. Reinkarnasi yang mulia telah pergi ke lantai atas aula penjara guntur. Penjaga itu berkata lagi. Mata Rancang tiba-tiba menyusut. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan dia segera mengangkat kepalanya ke arah langit yang jumlahnya ribuan meter, melihat ke aula penjara guntur. Sosok Rancang langsung terbang ke langit, karena lantai atas aula penjara guntur terendam awan guntur di atas. Tergantung di awan guntur, dan guntur di sekitarnya meraung. Rancang melihat ke aula penjara guntur dari luar. Di bagian atas, Anda bisa mendengar gemuruhnya yang tak berujung. Adik laki-laki, benar-benar memasuki lantai atas. Anda tahu, tidak ada penjahat di lantai atas sekarang. Menghadapi guntur hukuman dewa secara langsung, kekuatan semacam itu, bahkan dewa pertempuran 9 bintang biasa, tidak tahan sama sekali. Mata Rancang ketakutan, jantungnya menegang, hatinya menjadi tegang saat ini. Dia sangat mengkhawatirkan Xiaoyan.
dan rancang duduk bersila di udara. Saat ini, dia hanya bisa menunggu berita dari Xiaoyan. Setidaknya, untuk saat ini, bukanlah masalah besar untuk dapat dengan jelas merasakan nafas kehidupan di lantai paling atas. Pada saat ini, Xiaoyan sedang berdiri di lantai atas aula penjara guntur, dan di atas kepalanya ada guntur ponik, dan semua guntur hukuman dewa terpancar darinya. Ratusan rantai besi di sekelilingnya menjebaknya dan memenjarakannya di sini. Benar-benar jantung guntur. Xiaoyan terkejut melihat lautan guntur menyebar di atas kepalanya dan di belakangnya, yang berisi kekuatan guntur dalam jumlah yang tidak diketahui, dan Xiaoyan gemetar ketakutan. Ponik membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan suara, tetapi gemuruh guntur. Matanya berkedip, menatap Xiaoyan dengan mengesankan, dan itu meledak dengan permusuhan yang kuat. Hancurkan! Hancurkan! Di tengah gemuruh yang menggelegar, terdengar suara penuh permusuhan yang kental. Saya melihat Ponik melayang, berputar di belakang untuk membentuk pusaran awan besar. Suara guntur berkedip, dan guntur berkumpul di tubuh Ponik. Dan sepasang matanya tertuju pada Xiaoyan. Tanpa fluktuasi yang tajam, sepertinya tanpa kecerdasan. Seharusnya tidak. Jantung guntur memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, termasuk jantung api. Mereka juga dapat dianggap sebagai makhluk cerdas dan abadi sampai batas tertentu. Mungkinkah itu bukan jantung guntur? Xiaoyan sedikit mengernyit, menatap Ponik yang dipenuhi dengan permusuhan yang kuat di langit. Duar! Sebelum Xiaoyan bisa berpikir terlalu banyak, Ponik dengan keras membuka mulutnya, dan cahaya guntur setinggi langit menyatu, dan sinar guntur mendesis ke arah Xiaoyan yang berisi kekuatan guntur yang benar-benar tak tertandingi sebelumnya. Sinar guntur ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan merusak. Meskipun Xiaoyan mengalami lapisan kedua pembaptisan, Ponik menembus hingga 900.000 meter persegi. Tapi pukulan Ponik yang dirasakan Xiaoyan adalah krisis kematian. Dengan kata lain, di bawah sinar guntur ini, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan akan meledak menjadi abu terbang dalam sekejap. Meskipun Xiaoyan sekarang memiliki berkah dari lautan guntur seluas 900.000 meter persegi, dia masih rentan terhadap sinar guntur yang sangat kuat yang dikumpulkan oleh Ponik. Tidak heran jika tidak ada seorang pun di lantai atas. Bahkan puncak dewa pertempuran bintang 9 hanya ada di lantai 2. Dan di lantai teratas adalah petir hukuman dewa yang sebenarnya. Waktu yang tepat, saya bisa menggunakan ini untuk melihat apakah saya bisa sepenuhnya mengendalikan jantung guntur. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, klon iblis abadi muncul di sampingnya. Pada saat ini, klon iblis abadi telah sepenuhnya berubah menjadi orang tua. Kemudian, jejak Sesun muncul di antara alis Xiaoyan. Sebelum sinar guntur datang, avatar dewa iblis dan tubuh Xiaoyan saling tumpang tindih. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xiaoyan berkelap-kelip dengan petir hitam, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat sinar guntur yang menderu. Detik berikutnya, sosok Xiaoyan benar-benar diselimuti oleh sinar guntur yang memekakkan telinga, dan jantung guntur menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Ini juga terakhir kali avatar iblis abadi meletus dengan kekuatannya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kehidupan avatar dewa iblis dengan cepat berlalu dan seluruh tubuhnya berada di ambang batasnya. Setelah beberapa lama, berkas cahaya menghilang dan tanah dipenuhi guntur. Xiaoyan berdiri di dalamnya dan berdiri kokoh. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menggelegar. 1.000.000 meter persegi. Pada saat ini, mata Xiaoyan bersinar terang, dan dia merasakan lautan guntur yang megah di tubuhnya.
Klon Dewa Iblis berpisah, dan Xiaoyan segera menyemburkan gumpalan api yang tidak bisa padam, menstabilkan nafas kehidupan yang akan menghilang. Jantung Guntur, apakah tubuh fisikku memenuhi syarat untuk mendalikan kekuatanmu? Kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Kekuatan fisikmu hampir cukup, tetapi itu tergantung pada apakah kemauanmu cukup kuat. Suara jantung Guntur keluar, dan Xiaoyan mengangguk berat setelah mendengar ini. Aku siap, ayolah. Tubuh klon Dewa Iblis Abadi bergetar hebat, dan jantung Guntur hitam seukuran telapak tangan terpisah dari tubuhnya, mengambang di depan Xiaoyan. Segera, dengan lambian tangan Xiaoyan, dia meletakkan avatar Dewa Iblis Abadi yang benar-benar sekarat ke dalam cincin penerimaan dan melanjutkan hidupnya dengan api yang tidak bisa padam, sehingga avatarnya masih memiliki nafas kehidupan untuk saat ini. Avatar Dewa Iblis Abadi adalah salah satu dari 12 leluhur dunia kuno abadi, dan status ini mungkin berguna di masa depan. Jadi, Xiaoyan untuk sementara menyelamatkan nyawa avatar. Jantung Guntur melayang di depan Xiaoyan, memandangi jantung Guntur hitam seukuran telapak tangan, dan kemudian berubah menjadi kilat hitam dan memasuki ke pembuluh darah Xiaoyan. Pada saat yang sama, perubahan yang mengguncang bumi tiba-tiba masuk ke tubuh Xiaoyan, dan keberadaan jantung Guntur benar-benar merusak keseimbangan 3 jantung api. Dan Xiaoyan segera memuntahkan seteguk besar darah, dan energi kekerasan di tubuhnya meluap dengan liar yang berdampak gila pada darah Xiaoyan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Kekuatan yang kuat dan lembut muncul di tubuh Xiaoyan seperti 2 tangan besar, dan kemudian menenangkan 3 jantung api yang kacau dan perlahan mengelilingi jantung Guntur. Setelah melihat pemandangan ini, Xiaoyan menghela nafas lega, tetapi saat berikutnya, energi mengamuk dari jantung Guntur memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan, dan lautan Guntur Xiaoyan meluas 1 juta meter persegi, juga melonjak satu sama lain dan membatalkan satu sama lain. Lautan Guntur seluas 1 juta meter persegi dengan cepat ditelan oleh jantung Guntur. Tetapi saat lautan Guntur menghilang, denyut pertama jantung muncul di tubuh Xiaoyan. Segera setelah yang kedua, ketiga, dan keempat, di tubuh Xiaoyan, serangkaian Guntur terbuka. Tetapi pada saat yang sama, lautan Guntur juga menghilang dengan cepat. Lautan Guntur yang dikonsumsi berubah menjadi gerimis kabut Guntur. Avatar Dewa Iblis Abadi hanya membuka 10 saluran sebelumnya. Tapi sekarang Xiaoyan telah menghilangkan lebih dari setengah lautan Guntur. Tetapi pada saat yang sama, ada juga lebih dari 10 gerimis kabut Guntur mistik. Seiring bertambahnya jumlah, semakin banyak lautan Guntur yang dibutuhkan untuk membuka kabut Guntur. Jutaan lautan Guntur dimakan oleh jantung Guntur dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Dan pembuluh darah jantung Guntur di tubuh Xiaoyan membeku sesaat. Tetapi ini tidak berarti bahwa Xiaoyan telah berhasil mengendalikan jantung Guntur. Pada saat berikutnya, seluruh daging dan darah Xiaoyan meledak, dan jantung Guntur sangat mudah tersinggung di sekujur tubuhnya. Dengan gila-gilaan menjarah tubuh Xiaoyan. Segera, jeritan menyakitkan Xiaoyan terdengar dari lantai atas aula penjara Guntur, dan jeritan tragis menyebar ke seluruh aula penjara Guntur, dan banyak orang yang telah diintimidasi oleh Xiaoyan. Semuanya memiliki mata yang cerah. Akhirnya, apa yang baik dibalas dengan kebaikan. Jeritan itu pasti dari penjahat itu. Kurasa dia lebih memenuhi syarat untuk dikurung di sini daripada kita. Itu terlalu penuh kebencian. Suara itu keluar dari aula penjara Guntur, dan Rancang yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya.
dan melihat ke lantai atas. Aula penjara guntur dengan panik. Teriakan melengking datang dari sana. Dan teriakan ini tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan.